Semakin perkasanya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, apakah ini saat yang tepat untuk melirik investasi falas? Kita langsung berbincang dengan analis Monex Investindo Futures, Johannes Ginting. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Tommy. Oke, Mas Johannes, langsung kita lihat dari sisi tren pelemahan rupiah ini sendiri. Apa sebenarnya yang menyebabkan atau faktor-faktor apa yang menekan? Ya, pertama kita akan melihat dari sisi internal sendiri ya. Jadi kalau kita bicara dari mungkin sebelumnya para pelaku pasar kan menunggu pemilihan dari menteri-menteri ya. Jadi kita lihat bagaimana ekspektasinya itu terlalu tinggi. Nah, ketika yang muncul di bawah dari ekspektasi, kita melihat bagaimana ini berpengaruh negatif terhadap mata uang rupiah. Itu dari sisi internalnya. Nah, kemudian dari sisi eksternalnya tentu US dollar sendiri yang menguat cukup tajam karena memang data-data ekonomi mereka bagus sekali akhir-akhir ini. Dan kita bisa lihat bagaimana The Fed sendiri sudah mengakhiri quantitative easing atau stimulus itu sudah stop ya. Nah, sekarang tahun depan berarti yang kita lihat adalah bagaimana Amerika Serikat akan mulai menaikkan suku bunga. Dan kita akan lihat kalau mereka menaikkan secara agresif karena data-data ekonomi mereka mendukung, maka otomatis nilai dolar itu sendiri akan semakin menguat. Dan kita lihat sekarang juga bagaimana dolar sendiri menguat cukup tajam terhadap yen Jepang. Jadi menguat selama 7 tahun terakhir ya. Itu disebabkan memang karena Jepang sendiri mengatakan bahwa akan terus menginjeksi ya, atau memberikan stimulus kepada ekonomi mereka untuk mengangkat inflasi ya, inflasi yang cukup tinggi karena Jepang sendiri masih berjuang untuk menggairahkan ekonomi mereka. Nah, kemudian kita lihat juga di negara Eropa yang sedang bermasalah, yang sangat melambat kan ya. Bagaimana survei dari market sendiri mengatakan bahwa hampir masuk ke deflasi. Jadi setelah dia keluar dari resesi, berjuang, tapi kemudian sekarang mulai lagi melambat begitu. Jadi situasi ini kita lihat. Jadi regional sendiri melemah sehingga mau tidak mau rupiah juga ikut melemah terhadap US dollar. Oke, kalau melihat dari sentimen tersebut, baik itu dari global maupun dari sisi internal. Kalau kita lihat dari sisi pemerintahan sekarang, ini tunggu adalah kinerjanya seperti apa, kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat strategis misalnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tekanan global, baik itu membaiknya ekonomi Amerika Serikat maupun juga kita lihat dari sisi Eropa sendiri yang juga cukup melemah. Nah, sampai kapan sebenarnya kita melihat tren pelemahan ini akan terjadi khususnya bagi rupiah? Ya, jadi dolar itu sendiri tentu akan banyak bergantung kepada data ekonomi. Ini yang perlu dilihat oleh para pelaku pasar ya. Jadi sejauh ini memang data ekonominya mendukung untuk penguatan US dollar. Nah, mungkin kalau kita perkirakan sampai kapan, bisa jadi sampai kuartal pertama tahun depan. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan dari kenaikan suku bunga Amerika. Ini biasanya akan ada satu komentar-komentar dari Kepala Bank Sentral Amerika, Yellen ya. Biasanya akan menyatakan komentar-komentar apakah indikasi ke arah sana semakin kuat atau semakin berkurang. Ini akan sangat menentukan bagaimana perkembangan dari US dollar. Tapi untuk penguatan dolar saya kira sampai tahun depan, sampai kuartal pertama tahun depan. Nah, kemudian kalau mengenai kebijakan yang strategis, misalnya kebijakan BBM atau kenaikan harga BBM bersubsidi di Indonesia, ini bagaimana pengaruhnya terhadap rupiah? Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana tarik ulur dari kenaikan BBM itu sendiri sebenarnya berdampak negatif ya. Ketika tidak dinaikkan, itu pasar sendiri sebenarnya kecewa karena bisa jadi ini membuat para pelaku pasar itu kesulitan dalam menentukan harga-harga tertentu, terutama untuk pebisnis ya, karena ini masih belum jelas. Tetapi nanti kalau misalnya ini sudah jelas, artinya pemerintah sudah menaikkan harga BBM misalnya, maka otomatis ini akan memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk membangun. Itu yang disampaikan oleh presiden ya. Jadi sayang sekali uang itu banyak digunakan untuk orang-orang yang mungkin tidak cocok, lebih bagus digunakan untuk membangun. Jadi ini yang kita lihat, jadi ini positif nantinya juga untuk pergerakan rupiah. Tapi kan kejelasan untuk menaikkan harga BBM subsidi kan sudah disampaikan. Setidaknya akhir tahun sudah dijanjikan akan naik. Tapi apakah level batasan kenaikan ini juga yang dilihat oleh investor? Iya, bisa jadi begitu ya. Jadi masih sebenarnya masih dikaji kan antara kenaikannya apakah 1.000, 2.000 sampai 3.000, dan memang kemungkinan besar sampai 3.000, dan bisa jadi kalau 3.000 ada kenaikan inflasi 2 sampai 3%. Ini yang mungkin masih dikaji oleh pemerintah. Tapi sekali lagi mungkin harusnya memang naik gitu, karena kalau tidak naik maka otomatis tadi kesulitan sekali bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur di Indonesia gitu, dan itu bisa berdampak negatif terhadap investor, terutama investor asing. Nah, untuk sementara ini berarti apakah tepat untuk melakukan investasi di valuta asing? Tentu untuk dolar oke ya, karena tadi ya saya bisa lihat bagaimana dolar itu sendiri menguatnya besar sekali terhadap yen Jepang, terhadap euro, terhadap Australian dollar, bahkan terhadap pound sterling yang sebelumnya pound sterling sendiri menguat karena ekonominya membaik, tapi sekarang sudah mulai menurun. Jadi saya kira bagus sekali untuk beli dolar sekarang terhadap mata uang regional.
Oke, tapi kalau misalnya hal-hal apa saja yang harus dicermati khususnya untuk investasi falas ini? Ya, dalam investasi falas tentu kalau kita transaksi di bursa berjangka, ya tentu selalu saya sampaikan pertama kita harus tahu di mana kita entry posisi, kemudian di mana target harga yang kita capai, lalu kemudian ada bagaimana caranya kita mengurangi risiko. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Dan tadi untuk investasi falas itu memang dolarnya menguat, oke, tapi walaupun terjadi pelemahan terhadap mata uang yang lain seperti euro, Australia, dan dolar, sebenarnya ada peluang juga kita untuk menjual karena dalam investasi di bursa berjangka kita bisa melakukan aksi jual tanpa harus membeli terlebih dahulu, Mas Tommy. Oke, itu yang menarik ya. Nah, kalau kita mengacu pada informasi sebelum kita berbincang tadi mengenai beberapa emiten yang mengalami kerugian atau kenaikan dari rugi sendiri akibat dari utang yang falas begitu ya. Nah, dari sisi hedging sendiri yang dilakukan oleh korporasi, apakah memang ini merupakan hal yang tepat atau bagaimana? Ya mungkin bisa melakukan hedging dengan kondisi sekarang gitu ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana rupiah sendiri sebenarnya kan bergeraknya cukup stabil ya. Akhir-akhir ini kita lihat bagaimana rupiah menguat melemah yang tidak terlalu besar dalam range tertentu yang sebenarnya bisa kita ukur. Jadi 12.000 sampai 12.200 dan kita juga melihat bagaimana BI sendiri tidak terlalu khawatir. Pemerintah sendiri tidak terlalu khawatir juga dengan pelemahan rupiah. Nah, artinya sejauh ini pelemahan rupiah masih bisa dikendalikan. Jadi umumnya sebenarnya kenapa industri itu khawatir dengan fluktuasi harga karena mungkin tidak bisa ekspektasi atau tidak terdeteksi, kadang-kadang bisa menguat cukup jauh, kadang-kadang bisa melemah terlalu besar. Nah, ini yang jadi problem gitu. Tapi kalau dia bisa diukur, range-nya bisa diukur, saya kira tidak terlalu masalah untuk industri. Apalagi melihat dari sisi level stabilnya rupiah ini terhadap dolar, untuk menjaga kestabilan ini berarti harus apa yang dilakukan oleh BI ataupun pemerintah? Ya, BI akan selalu mengontrol ya. Biasanya kalau mereka sudah melihat ada pelemahan yang terlalu besar, biasanya akan dikontrol melalui pelepasan US dollar sehingga akhirnya rupiah kembali sedikit terkoreksi gitu ya atau sedikit mengalami penguatan gitu. Nah, biasanya pemerintah sendiri tentu akan melakukan beberapa langkah-langkah yang konkret. Terutama kita lihat bagaimana pemerintah sebenarnya optimis terhadap pertumbuhan ekonomi kita kan ya. Nah, kedepannya saya lihat kinerja kabinet ini yang akan menjadi penentu bagaimana perkembangan rupiah ke depan. Jadi kalau misalnya masyarakat melihat atau investor melihat, oh oke, ini kinerja dari kabinet, maka otomatis ini juga berdampak positif terhadap rupiah. Tapi sekali lagi, memang pelemahan rupiah ini mau tidak mau harus terjadi karena penguatan US dollar yang terlalu besar, Mas Tom. Jadi kalau melihat dari melanjuti komentar Mas tadi mengenai kebijakan strategis salah satu BBM. Nah, setelah itu apa nih lihat kinerja apa sih sebenarnya menjadi tolak ukur investor khususnya yang bermain di area sini? Ya, tentu selain dari kenaikan BBM, kinerja dari menteri-menteri itu sendiri kan sekarang kan kita lihat ya, kalau kita baca dari media-media kita lihat bagaimana kesulitan sekali misalnya bagi seseorang untuk membuka satu bisnis misalnya kan ada peraturan-peraturan yang sangat ketat ya, gitu ya, atau perizinan dan sebagainya. Nah, kalau semua ini sudah diselesaikan dan terlihat sekali ada perkembangan yang positif, ya saya kira sangat bagus. Apalagi dari sisi misalnya transportasi misalnya ya, bagaimana perkembangan transportasi di Indonesia yang mulai membaik itu juga akan menarik minat dari investor asing untuk kembali masuk ke Indonesia. Nah, kalau kembali ke seperti yang Anda katakan tadi bahwa pemerintah ataupun BI sampai saat ini tidak terkesan khawatir dengan pelemahan rupiah saat ini, berarti kalau kita lihat dari level kestabilan rupiah itu memang di level mana sih sebenarnya? Ya, jadi kalau kita mengacu kepada komentar dari pemerintah kan mengatakan bahwa rupiah wajar bergerak di level sekarang karena mencerminkan fundamental ekonomi kan begitu. Jadi kalau kita bicara fundamental ekonomi kan kita harus akui kan pertumbuhan ekonomi kita kan melambat. Kemarin dirilis 5,01 di bawah dari ekspektasi itu kan melambat. Nah, kemudian dari sisi lain juga kita melihat bagaimana optimismenya tadi ya, optimisme dari pemerintah sendiri yang melihat masih ada kans untuk ada perbaikan dari ekonomi. Karena kemarin mungkin ada perlambatan karena masalah pemilu, masyarakat masih wait and see gitu ya. Tapi setelah itu selesai, nah sekali lagi kita akan melihat bagaimana kondisi ke depan perkembangan dari kinerja dari kabinet dan itu bisa jadi positif untuk rupiah nantinya. Tapi sekali lagi tidak akan terlalu besar, Mas Tommy. Oke, baik. Mas Johannes Ginting, terima kasih banyak telah bergabung di pagi ini. Dan bisa kita beralih